Oke, nanti setelah kamu pemaparan mungkin sekitar 5-7 menit. Nanti habis itu nanti kita akan mengadakan pertanyaan ya terkait skripsi kamu ini, kemudian nanti dilanjutkan dengan apa aja yang perlu direvisi ya. Oke, silakan konsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi kasus di KWI Tarbiyatul Islamiyah Jakarta. Tentunya pada latar belakangnya ialah ibadah haji ialah salah satu ibadah yang wajib dilakukan umat Islam, merupakan rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat dan puasa. Sedangkan ibadah haji adalah satu kewajiban ritual tahunan yang seorang muslim bagi yang memiliki kemampuan itu mampu dalam artian material, fisik, dan tentunya keilmuan. Ibadah haji diwajibkan dan satu kali seumur hidup bagi segenap kaum muslimin yang mampu melaksanakannya pada waktu tertentu, yaitu antara tanggal 8 sampai dengan 13 Zulhijjah setiap tahunnya. Haji adalah ibadah yang menyempurnakan kehidupan spiritual umat manusia. Setelah sholat, puasa, dan zakat ditunaikan, maka ibadah haji adalah sempurnanya. Menunaikan ibadah haji bukan sekedar berangkat ke tanah suci saja, namun ada serangkaian ritual ibadah yang perlu dijalani dengan hikmat agar tercapai suatu tujuan, yakni kemakmuran. Untuk menjadi haji yang makmur bukanlah hal yang mudah dapat mencapainya, perlu persiapan yang sangat matang, sehingga inilah yang dimaksud dari kalimat bagi yang mampu mengadakan perjalanan Allah atau menisafai sabila. Yang selanjutnya dikutip dari Jawa Pos pada tanggal 14 Juni 2024 dari Laman Kemenang, total jamaah haji mencapai 291.000 jamaah, merupakan kota terbanyak dalam sejarah. Fenomena semakin meningkat masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Baitullah merupakan permasalahan tersendiri mengenai tingkat pemahaman keagamaan masyarakat kita yang dominan masih kurang. Oleh karena itu, sebelum menunaikan ibadah haji, calon jamaah haji perlu memahami manasik haji agar lancar pelaksanaan ibadah haji dan berjalan dengan baik, aman, dan nyaman untuk mencapai tujuan haji. Maka dari fenomena di atas, terpanggillah untuk membantu para calon jemaah haji dalam memberikan bimbingan manasik haji. Maka berdirilah salah satu organisasi atau lembaga yang diberi nama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Tarbiyatul Islamiyah Jakarta. Merupakan salah satu KBIH yang telah cukup lama mengibarkan bendera dalam mengarahkan dan membimbing calon jemaah haji, khususnya yang berada di Jakarta Selatan. Kalau di dalam itu juga dijelaskan untuk materi dari tahun 93. Rumusan masalah peneliti ingin tahu bagaimana standar dan aktivitas pelayan bimbingan manasik haji sebagai upaya peningkatan kualitas ibadah haji pada kelompok bimbingan haji dan umroh. Kedua, bagaimana penerapan aktivitas pelayanan bimbingan manasik haji sebagai upaya peningkatan kualitas ibadah haji pada kelompok bimbingan haji dan umroh Tarbiyatul Islamiyah Jakarta. Ketiga, faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat aktivitas pelayanan bimbingan manasik haji sebagai upaya peningkatan kualitas ibadah haji pada kelompok bimbingan haji dan umroh Kabinet Tarbiyatul Islamiyah Jakarta. Untuk tujuan untuk mengetahui bagaimana standar aktivitas pelayanan bimbingan manasik haji sebagai upaya peningkatan kualitas ibadah haji. Yang kedua, menganalisa mengetahui bagaimana penerapan efektivitas pelayanan bimbingan manasik haji sebagai upaya peningkatan kualitas ibadah haji Tarbiyatul Islamiyah Jakarta. Terakhir, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat aktivitas pelayanan
bimbingan manasik haji, peningkatan kualitas ibadah haji pada kelompok bimbingan haji dan umroh Tarbiyatul Islamiyah Jakarta. Manfaat penelitian untuk mendapatkan menjadi acuan dalam peneliti selanjutnya agar lebih akurat menambah resensi pustaka dalam rangka mengembangkan keilmuan manajemen haji dan umroh. Manfaat kedua, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan gambaran ketika masyarakat, khususnya mahasiswa manajemen haji dan umroh, bagaimana aktivitas pelayanan yang diberikan supaya meningkatkan ibadah haji dan umroh. Penelitian terdahulu ialah dari Final Riset Pelaksanaan Program Manasik Haji dalam meningkatkan kualitas ibadah haji jamaah di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tahun 2023. Yang kedua, penelitian Abdul Manan Sihombing, problematika pelayanan bimbingan manasik haji sepanjang tahun di Pusat Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu Kota Padang. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pelayanan bimbingan manasik haji sepanjang tahun di Pusat Pelayanan Haji dan Umroh Kota Padang dalam bimbingan manasik haji 2021 sudah sangat optimal, meskipun memang ada beberapa kendala, hal yang sedikit menghambat dan penerapan fungsi manajemen. Kajian teori efektivitas secara teknologi, kata efektivitas yang dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh, dari kata efektif yang artinya adalah pengaruh atau akibat dari sesuatu, membawa hasil, dan efektivitas itu sendiri berarti keadaan berpengaruh, keberhasilan tentang usaha atau tindakan menurut Kamus Pelajar Bahasa Indonesia. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu efektif, yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus Ilmiah Terpolder mendefinisikan efektivitas sebagai kecepatan penggunaan hasil guna atau menunjang tujuan. Di sini saya peneliti pakai cara pemikiran efektivitas pelayanan dan bimbingan manasik haji dan umroh supaya meningkatkan kualitas ibadah haji, yaitu peran dari KBI Tarbiyatul Islamiyah, efektivitas dalam pelayanan dan bimbingan manasik haji, dan nanti jatuhnya ke jamaah hasil. Selanjutnya, jenis penelitian. Penulis pada kesempatan ini meneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dan penulis juga menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ungkapan lisan dan tulisan dari pelaku yang diamati. Peneliti bisa mengamati secara langsung subjek yang diteliti dan pihak-pihak yang bersangkutan, dan yang paling penting mengenai pelayanan Tarbiyatul Islamiyah Jakarta. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Yayasan KBI Tarbiyatul Jakarta yang bertempatkan di Jalan Raya Jakarta, Gang Sama, nomor 45 RT 7 RW 4 Jakarta Selatan. Waktu penelitian sendiri itu dari bulan Juni hingga Desember 2024. Bertepatan dengan magang. Teknik pengumpulan data ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil pembahasan legalitas dan isi dan operasional Tarbiyatul Islamiyah Jakarta, sehingga karena beberapa harus memenuhi untuk menjadi yayasan KBI yang baru, sehingga penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa Tarbiyatul Islamiyah Jakarta selalu taat aturan pemerintah, terbukti dari tahun ke tahun selalu solid untuk mengikuti aturan yang berlaku di pemerintah, khususnya dalam hal ini Kementerian Agama, membangun kita sebagai mitra yang baik dan membangun
cara meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pelayanan ibadah haji dan umroh. Penyajian ada beberapa saran dan prasarana yang dimiliki KBU Tarbiyah Sunnah, yaitu ruang kantor yang luas, ruang bimbingan manasik, lapangan praktek, dan alat peragaan manasik. Penelitian melihat bahwa tujuan yang dibuat dari KBU Tarbiyah selama ini sudah mencapai tujuan terbukti dari banyaknya pertemuan sebanyak 15 kali, memberikan fasilitas yang terbaik dari mulai manasik haji, memfasilitasi konsumsi jamaah selama manasik sehingga jamaah merasa nyaman. Kebutuhan yang dibutuhkan jamaah seperti perlengkapan yang harus dibeli untuk dibawa ke Arab Saudi saat ibadah nanti, sehingga jamaah tidak lagi kebingungan mencari sehingga sibuk memikir hal tersebut daripada bimbingan manasik, terlebih untuk jamaah yang sulit melakukan aktivitas yang banyak. Dan berdasarkan misi KBU Tarbiyah Sunnah adalah membimbing jamaah haji dengan penuh kesadaran dan kejujuran, mengutamakan pelayanan yang baik dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalin hubungan dengan para pelanggan. Sebagai agen pelayanan haji, sebagaimana diungkap oleh stafnya bahwa KBU Tarbiyah Islamiyah Jakarta berkeinginan memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan jamaah terhadap perjalanan spiritual ke Mekah dan Madinah, mengutamakan kepentingan pelanggan dan prioritas utama. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, standar efektivitas pelayanan bimbingan manasik haji berdasarkan dari hasil penelitian terkait standar efektivitas pelayanan bimbingan manasik haji diperoleh bahwa KBU Tarbiyah Islamiyah Jakarta adalah usaha membantu dan membina jamaah dalam memudahkan pelaksanaan ibadah haji. Bimbingan manasik haji yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan kementerian. Kedua, penerapan efektivitas pelayanan bimbingan haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan bimbingan sudah sangat efektif. Dikatakan efektif karena setiap yang diajarkan memberikan dampak pada jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji melalui bimbingan dan metode yang diberikan oleh KBU Tarbiyah Islamiyah. Saran untuk pembimbing manasik kelompok ibadah haji KBU Tarbiyah Islamiyah diharapkan akan menjaga keprofesional dan kenyamanan dalam membimbing peserta manasik haji serta selalu aktif dan inovatif dalam proses membimbing, selalu mencari strategi dan metode yang sesuai dan mudah dipahami. Kedua, bagi peneliti selanjutnya, besar harapan peneliti ini dapat dijadikan referensi, inspirasi dan acuan dalam ibadah haji, khususnya bimbingan manasik haji yang mana menjadi penumpang keberhasilan jamaah haji dan melaksanakan sesi ibadah sesuai dengan syariat. Terima kasih Bapak. Kamu ya. Oke, duduk Samsul. Nih, saya baca skripsi kamu, banyak sekali pertanyaan yang muncul. Kita sebelum saya ulik ini skripsi kamu satu persatu, ada hal paling dasar yang ingin tanyakan ke kamu. Kamu tahu apa bedanya nggak laporan hasil program kerja sama skripsi? Ini apa? Kalau laporan itu berisikan tentang skripsi itu harus ada metode dan sebagainya. Ya, kenapa terpotong laporan itu maksudnya kayak gimana? Kalau laporan itu ya melaporkan dari bawah ke atasan. Kalau skripsi? Adalah karya tulis mahasiswa S1. Ya, karya tulis untuk apa? Untuk Karya tulis ilmiah itu apa dasarnya? Yang disebut dengan karya ilmiah itu
kayak gimana? Kayak seperti yang ini apa, kalau menyimak video Bapak Yasir yang ini memenuhi unsur ilmiah, Ya unsur ilmiah itu apa aja? ada latar belakang, terus pembahasan, Itu susunannya, ya, sistematikanya. Unsurnya dalam sebuah disebut ilmiah itu apa? unsurnya kayaknya sistematis, logis, dan analisis. Apalagi? Bisa dikatakan ilmiah ketika itu apapun itu bisa di melalui sistem dan Karena- bisa dianalisis. Bisa dianalisis, semua bisa dianalisis. Karena ilmiah itu harus ada 4 pilarnya. Ya, data, analisis, argumentasi, dan referensi yang kuat. Itu 4 pilar itu untuk menjadi sebuah karya yang menjadi karya ilmiah, 4 pilar itu harus ada. Nah, tapi yang saya temukan di skripsi kamu ini, data kurang, analisis nggak ada, argumentasi nggak ada, referensi saya lihat di daftar pustaka cuma 23. Jadi saya baca ini bukan skripsi tapi laporan hasil program kerja. Kamu analisisnya nggak ada sama sekali, argumentasi yang kamu kemukakan nggak ada sama sekali. Nah, bagaimana mau disebut karya ilmiah? Tuh. Terus selanjutnya coba balik ke rumus masalah dulu. Indikator pelayanan efektif itu apa? Indikator pelayanan itu waktunya sesuai, terus bisa memberikan pengaruh pada yang di apa, efektif itu loh yang tadi ini ada unsur berpengaruhnya, terus di Indikator pelayanan yang baik itu kayak gimana? Indikator pelayanan yang efektif itu apa? indikatornya ada di itu dalam bentuk sesuai, terus penuh dengan apa yang diajarkan itu berpengaruh. Diajarkan? Ya, maksudnya disampaikan karena ada bimbingan dan pembimbing. Itu bukannya masalah ngajar mengajar itu. Misalnya pelayanan, kamu melayani nih kayak di restoran, itu kita pelayanan yang bagus itu seperti apa coba? Indikatornya apa? Tepat waktu, Apalagi? Nggak tahu. Terus untuk mengetahui kualitas ibadah haji itu kayak gimana coba? Ukurannya untuk mengukur kualitas ibadah haji itu kayak gimana? disampaikan di situ adalah pembelajarannya dan Enggak, ibadah haji, kualitas ibadah haji bukan pembelajaran. Bedakan ya. itu mencapai kemampuan. Oh itu indikator mabrur itu kayak gimana coba? Indikator mampu itu sesuai tadi yang disampaikan. Sesuai syari kayak gimana? Dari ya intinya kan makanya di Pak peneliti menemukan di sana ada olahraga dan sebagainya karena itu ibadah tahunan dan Kamu itu kualitas ibadah haji itu saat manasik atau saat menjalankan ibadah haji? saat ibadah haji. Ah, indikatornya apa? Itu salah satu manajemen atau memplanning agar orang bisa menganalogikan aktivitas dari tanah suci gitu. Menganalogi. Yang apa setidaknya ada memang harus itu ada apa biar mandiri gitu, jadi itu di apa butuh ada manajemen gitu agar
jamaah bisa Kamu mau lihat manajemennya atau efektivitasnya? aktivitasnya, jadi untuk pengaruh daripada nanti yang diajarkan Mas itu ketika jamaah melakukan ibadah itu bisa dengan mandiri gitu. Meskipun di sana juga didampingi, tapi kan nggak mungkin satu pendamping bisa mengkoordinasi semua orang. Di sana Dari mana kau dapatkan data itu? ada di itu atau Enggak, sampaikan saya. Kamu tahu ini orang kualitas ibadahnya bagus nih, ini orang gitu kan, supaya ada Islam melakukan haji. Ada kamu tanya ke jamaah gitu kan, kualitas ibadah kamu bagus apa enggak? ya itu apa sesuai dengan syariat itu kayak Enggak, saya nggak tanya dulu ke situ. Ini ada nggak kamu wawancari orang atau kamu tanya jamaah yang sudah melakukan ibadah haji melalui proses manasik haji dari KBUHU Tarbiyatul Islam ini, dia merasa kualitas ibadah hajinya meningkat? Ada nggak? ya ini bisa nyaman di sana itu. Nyaman itu beda. Tadi sempat disampaikan juga bahwa ini apa karena ini ya Pak, kalau mohon maaf yang saya kemukakan itu ibadah haji seperti yang kita tahu bahwa ibadah tahunan tadi kalau tidak ada bimbingan itu maka orang tersebut dan bawahan ada Enggak, saya nggak ke sana, saya nggak ke sana. pengaruh juga begitu. Saya nggak ke sana. Yang saya tanya itu, bagaimana kamu mengukur ini kualitas ibadah haji seseorang itu? Bagaimana kamu mengukurnya? Sesuai syariatnya. Ya sesuai syariatnya masih kayak gimana? Ya di sana bisa lagi Kamu datangi ke jamaahnya? ya saya tanya itu Bu Yeni sama Bapak siapa karena di sana diperhatikan gitu. Representatif nggak kira-kira? Ini berapa nih yang ikut manasik haji di sini, berapa orang semua? Kalau saya itu nggak nanya emang Nah, kenapa kamu nggak tanya? yang ditanya ini loh beberapa orang. Nggak bisa, itu gak representatif namanya. Terus kamu itu mengukur efektif dengan tidak itu bagaimana cara mengukurnya coba? Bisa Sementara di sini tuh nggak ada sama sekali. Saya nggak ada data tentang efektif apa enggak, itu nggak ada sama sekali saya dapatin data tentang itu. Kamu mengukur efektif itu kayak gimana sebenarnya sih? di belajarnya kan sesuai pemerintah itu setidaknya 15 kali dan yang dilakukan oleh itu lebih 9 kali. Enggak, itu mengikuti prosedur itu. Yang saya tanya ini efektif, dampaknya. Dampaknya ini loh, Dia merasa puas di KBU-nya itu karena dari awal sudah dikasih diberikan. Enggak, saya nggak berbicara tentang manajemen ya, saya nggak berbicara tentang itu. Yang saya tanya itu ngukur efektif ini dengan itu kayak gimana? Nih kayak saya nih ngajar gitu kan satu mata kuliah. Bagaimana cara saya mengukur saya efektif dengan tidak? Saya lihat nilai dari UTS sama UAS. Oh, nilainya di atas 80, berarti efektif. Nah, kamu efektif nih, orang yang melakukan ibadah haji itu kayak gimana mengukurnya? Tidak mungkin. Penempatan sasaran yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang dapat dikatakan sebelumnya. Ketepatannya kayak gimana? Apa aja indikator ketepatan itu apa aja? Kayak harus datang 15 kali gitu. Terus Dia datang 15 kali tuh. kadang ya itu jadi penghambat, kadang ada yang Ya berarti gak efektif dong. tapi yang dikasihkan itu kalau yang itu jadi yang diprogramkan oleh KBR. Enggak, bukan programnya. Kan kalau kamu mengukurnya berarti kan harus ke objeknya yang melaksanakan ibadah haji kan, yang melaksanakan manasik, bukan KBIH-nya. KBIH ini cuma ini programnya ikuti. Nah, yang ngikutin ini harus kamu ukur, bukan KBIHU-nya. Salah besar di situ. Ya. Jadi permasalahan kamu untuk menulis skripsi ini satu sebenarnya. Kamu nggak mengetahui permasalahan dalam
penelitian kamu. Karena kamu nggak tahu permasalahannya apa yang ingin kamu teliti, kamu nggak tahu metode apa yang tepat, kamu nggak tahu variabel apa, kamu nggak tahu indikatornya apa, kamu nggak tahu untuk mengukur efektivitas itu dengan cara apa, kamu nggak tahu, karena kamu nggak tahu permasalahannya sama sekali. Pelayanan, kamu nggak tahu indikatornya, sementara di sini kamu sudah tulis sebenarnya. Tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati itu memang dalam teori tentang pelayanan itu indikatornya, tapi nggak ada sama sekali muncul di pembahasan kamu. Kualitas ibadah haji, ini ngukurnya gimana? Nggak muncul di hasil pembahasan, sehingga terkesan ini bukan sebuah skripsi, tapi kamu kayak dokumen dari mereka, kamu pindahkan ke sini. Oh, ini loh hasil program saya, selesai. Gak ada dokumentasi, gak ada analisis, bahkan referensinya cuma 23. Sementara kalau kamu baca ininya kan harus 23 kan, representatif banget. Terus saya lihat juga di metodologi. Ini saya nggak terlalu banyak coret-coret di sini karena mau dari awal sampai akhir kalau saya coret-coret lumayan banyak, kayak saya mau bikin skripsi baru. Kamu nggak tahu siapa yang harus kamu wawancarai juga di sini di metodologi penelitian. Justru sumber-sumbernya kamu ambil dari yang staf KBHU. Sementara kan kalau pelayan ibadah haji, kalau kamu mengetahuinya, berarti harus ke orang yang melaksanakannya, orang yang mengikuti program. Justru bukan itu yang kamu tanya. Iya, ada ketua, ada jamaah. Jamaahnya kamu di sini cuma berapa yang kamu tanya? Nggak representatif namanya itu. Jangan sampai ada yang nggak puas kan? Ada yang nggak merasa kayaknya biasa aja. Nggak representatif. Karena kamu berbicara tentang efektivitas di sini, efektif dengan tidak. Kalau kamu bicara tentang efektif dengan tidak, maka kamu harus mencari gitu kan. Itu harus representatif. Jadi kamu harus tahu berapa semua jamaah yang pernah ngikut bimbingan manasik haji di KBHU-nya. Kalau ada 1000 orang, maka kamu ngambil sampel. Nah, di sini kesalahan terbesar kamu yang kedua, kamu salah mengambil metode penelitian. Kamu berbicara tentang efektivitas, terus kamu pakai kualitatif, nggak cocok. Cocoknya adalah kuantitatif, sehingga bisa representatif. Kamu berbicara tentang efektif dengan tidak, itu baru bisa representatif. Tapi kalau kamu ngambil kualitatif, ya jatuhnya kayak laporan. Jadi saya bingung nih sama gimana caranya biar maksudnya kamu nggak, karena kalau saya suruh revisi, kamu revisi dari awal sampai akhir. Karena kamu itu permasalahan dasar yang kamu nggak mengetahui itu apa sebenarnya sebuah karya ilmiah itu apa. Yang kedua, kamu nggak mengetahui permasalahan kamu apa. Karena kamu nggak mengetahui permasalahan, kamu nggak tahu apa yang harus kamu teliti, data apa yang harus kamu ambil, bagaimana kamu berargumentasi, referensinya apa. Yang kedua, kamu nggak tahu cara menggunakan metode yang tepat untuk membedah permasalahan penelitian kamu. Sehingga jatuhnya seperti ini. Sayang banget. Pas sebenarnya kalau secara tema, saya menarik juga nih karena jarang-jarang MD mengambil kayak kayak organisasi kayak gini ya, perusahaan-perusahaan gitu kan. Kebanyakan kan pesantren, masjid. Nah, tapi ini sebenarnya ketika saya baru baca judulnya bagus nih, tapi ternyata isinya ya mengecewakan gitu. Kalau saya bilang mengecewakan banget, karena itu permasalahan dasar aja kamu nggak tahu. Ya, Samsul Mujab ya. Jadi kalau saya bilang kalau kamu revisi dari awal sampai akhir. Nah, kamu mau ngambil kualitatif atau kuantitatif? Kalau kamu mau teruskan judul kamu, harus ini menjadi kuantitatif. Kalau kamu mau ngubah kualitatif, jangan pakai kata efektivitas, mendingan kamu ambil manajemen pelayanan
akan lebih enak tuh. Manajemen pelayanan kayak gimana? Ya kamu lihat tuh yang teori tentang pelayanan yang ada tangible, responsiveness, empati. Nah itu melaksanakan empati itu kayak gimana? Ketika apanya ada jamaah yang daftar gitu kan untuk melakukan bimbingan manasik haji di KBHU-nya, itu bagaimana tuh para stafnya memberikan empatinya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana keandalannya, gitu. Bukan hanya berdasarkan wawancara doang. Kamu harus datangi. Berapa kali kamu datangi di sini? Saya itu Magang. 2 bulan Mas ya. Kalau Oh seharusnya 2 bulan tuh kamu banyak banget data kamu udah dapatkan itu. ikut itu kan magang itu karena Pak Sudiarto yang namanya akan sengaja karena beliau yang minta juga sama perusahaan itu. Iya nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Justru saya dukung kalau kamu mendingan sekali mindahin 2-3 bulan terlampaui gitu kan. Kamu sambil magang bisa langsung sambil kerjaan skripsi. Tapi sayangnya kamu nggak tahu tuh karena kamu nggak tahu permasalahan, jadi kamu nggak tahu bagaimana ngambil data itu. Sehingga sayang banget gitu. Ya silakan Pak Yasser. Baik, Samsul Mujad. Saya in general aja ya, secara umum saja. Karena kalau kita kulik satu persatu sangat banyak sekali yang kemudian harus kamu revisi. Jadi kamu harus pahami juga kemudian apa yang menjadi kegelisahan akademik kamu di dalam membuat, sehingga kemudian mendorong kamu meneliti apa. Memang berskripsi itu berangkat dari masalah juga, itu yang harus dipahami. Kalau memang masalahnya tidak jelas, akan kesulitan kemudian untuk melanjutkan pada hal-hal berikutnya gitu. Dan juga ketepatan menggunakan metodologi juga penting untuk kemudian dipahami. Kamu sebagai mahasiswa tentu harus sudah mengerti ketika misalnya permasalahannya ini menggunakan metode ini. Itu juga perlu kemudian dipahami ya, Samsul Mujad. Kemudian juga mengenai pembahasan memang tidak ada sama sekali ini, tidak menjawab sama sekali pertanyaan yang ada dalam urusan masalah gitu. Ya kan, sangat sedikit sekali nih wawancaranya juga, ya dikit data-datanya, pembahasannya juga apa segala macam. Nah, gak apa-apa ya Samsul ya, maksudnya ini penguatan saja supaya tidak memalukan sekali gitu. Harus direvisi lagi supaya lebih bagus lagi ya Samsul ya. Paling itu saja dah. Ini kamu mau kira-kira mau kualitatif atau kualitatif nih? Iya Pak, makanya seperti yang saya pelajari dan banyak dari pengajarnya juga kualitatif lebih nyambungnya di situ. Ya berarti nanti judulnya harus diperhatikan menyesuaikan dengan metodologi. Kamu masalah manajemen aja. Kalau gitu, manajemen pelayanan Strategi. atau strategi. Ya, kamu jangan pakai efektif deh. Manajemen pelayanan untuk meningkatkan bukan kualitas ibadah ya. Kualitas ibadah haji itu ukurnya tuh untuk manajemen pelayanan bimbingan haji untuk meningkatkan kepuasan, umpamanya kepuasan jamaah haji, kepuasan pelayanan, harusnya ke sana. Jangan kualitas ibadah haji, kualitas ibadah apalagi kamu mengukur mabrur itu udah personal antara yang melakukan ibadah sama Allah itu. Kamu nggak bisa mengukur seperti itu, susah untuk mengukurnya. Nah, yang kita bisa ukur itu apa? Umpamanya kepuasan dia setelah melaksanakan manasik haji itu bagaimana dia merasa puas apa enggak. Nah, dari kepuasan itu kan kita bisa lihat tuh, oh ternyata karena dia puas berarti apa yang dilaksanakan efektif. Nah, seperti itu. Jangan dulu ke kualitas ibadah haji nih, jauh. Gitu kan? Kamu pakai kalau memang mau pakai kualitatif gitu kan. Kamu ubah menjadi manajemen, jangan itu. Terus bagaimana kamu untuk di pembahasannya apa yang perlu kamu bahas, yaitu ini di halaman 18 itu. Ini memang teori pelayanan yang dipakai sama semua perusahaan itu ini.
Ini saya tahu juga, bahkan di PT IKI aja gitu kan, kalau kita akreditasi, kalau sampai dibilang kualitas pelayanan SDM di PT IKI itu kayak gimana, ya memakai 5 indikator ini. Nah, kamu bahas tuh reliability, kemampuan untuk memberikan pelayanan secara akurat sesuai dijanjikan. Bagaimana pelaksanaannya? Jadi bukan hanya kamu di metodologi penelitian kamu ada 3 kan, wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Kalau kamu hanya mau mengandalkan wawancara, maka data kamu akan sangat-sangat kurang. Kalau studi kasus itu, apalagi kamu studi kasus, itu seharusnya perbanyak observasi, bukan wawancara. Observasi justru kamu lihat gitu kan, kayak dari apakah di customer service-nya umpamanya, kalau di sana apa namanya, KBH. Ya customer service lah umpamanya kan, dari kita waktu dia mendaftar untuk apa namanya melakukan bimbingan manasik haji, itu bagaimana cara responnya gitu kan, dia mengucapkan salam ke apa enggak, nah, itu keandalannya ketika umpamanya kan memberikan pelayanan secara sesuai dijanjikan. Nah, ini program-programnya apa kan, biasanya itu ada berisikan, biasanya kan kalau promo itu ada janji-janji kan, ya kan. Nah, janji-janji dia laksanakan apa enggak, nah itu baru kalau dia dilaksanakan berarti reliability selesai, masuk ke responsif, ya kan, ketanggapan, kemampuan untuk memberikan pelayanan pada konsumen dengan cepat dan tepat. Nah, ketika ada keluhan dari customer umpamanya gitu kan, ini ada salah satu yang fasilitasnya gini langsung cepat di ini, nah itu berarti kalau sebenarnya dilaksanakan berarti oke, responsif. Nah itu baru, jadi permasalahan itu kamu tinjau dari ini 5 indikatornya ini, bukan kamu perekam program kerjanya itu ya. Samsung ujab ya. Nah seperti itu aja. Ada pertanyaan Bu Jam, Samsul, sebelum kita akhiri? Mungkin ini kalau tadi kan disampaikan oleh Pak Pengemudi Bapak Presiden dan Bapak untuk dari kualitas ke kualitas apa? Dari kuali mau ke kuanti. Tapi sebenarnya ada bagi dia banyak kualitas. Nggak apa-apa, tapi jangan efektif, bukan efektivitas. Kamu menjadi manajemen pelayanan seperti yang saya bilang tadi. Nah, kamu tinjaunya dari itu tadi, teori tentang manajemen pelayanan yang 5 indikatornya itu. Berarti saya harus datang lagi ke bagaimana Ya kalau kamu sudah punya data dari hasil wawancara, seharusnya ya kamu datangnya aja dulu lagi di sana. Kamu harus perhatikan tuh. Kamu kan sudah magang di sana, tentu kamu bisa apa namanya merekam gitu kan, apa yang dilakukan sama staf di sana gitu kan, staf-stafnya gitu. mungkin kalau ganti orang atau bagaimana? Enggak ada masalah. Yang itu kan sekarang lagi ini dia jadi pemimpin juga. Yang melaksanakan pelayanan itu staf atau owner? Kalau yang saya tanya kemarin itu yang punya langsung sama humasnya. Owner itu sebenarnya nggak berhubungan langsung dengan customer. Yang berhubungan langsung dengan customer itu yang melakukan pelayanan siapa? Masih kecil Pak, ya, maksudnya punya keluarga. Ya nggak ada masalah. Jadi yang gimana ya? Kalau mamanya sama yang satunya tanya aja sama Pak Haji Kolek yang apa yang dia lagi mengerti, makanya saya tanya ke dia. Makanya itu saya bilang jangan namanya data dalam sebuah kajian ilmiah itu bukan hanya melakukan wawancara. Justru kalau kamu studi kasus, perbanyaklah observasi. Ya, Kalau kamu nggak bisa tanya, ya lihat ketika ada yang daftar, pokoknya pengen bimbingan haji, ya lihat bagaimana tuh, ya kan? Dia melakukan pelayanan, bagaimana memberikan senyuman kan, pokoknya apa senyum satu apa 3S itu, Iya. namanya. Ya seperti itu namanya data. Terus kamu tinjau dari perspektif manajemen pelayanan. Dia memberikan senyuman ketika ada ini, oh berarti itu apa? Responsif umpamanya gitu kan. Ketika umpamanya customer bertanya-tanya tentang apa gitu kan, prosedurnya apa segala macam, dia jawab dengan tepat dan cepat, oh berarti itu apa namanya reliable gitu kan. Nah, itu andal, nah, kayak gitu. Jadi intinya kalau sederhananya kalau karya ilmiah itu ada permasalahan,
kita kupas dalam sudut pandang teori. Nah itu teorinya apa? Kamu nggak tahu teorinya apa. Sementara kamu sudah tulis di sini teorinya, tapi kamu nggak gunakan, berarti kamu nggak baca. Itu. Kamu berapa kali bimbingan? Saya udah banyak gitu, karena selesainya itu udah Desember gitu. Sudah apa? Kan dari Agustus Oktober, September udah selesai, langsung sama lebaran saya balik. Masih ada lagi? Untuk yang mungkin sesuai itu apa selain makeup, karena kita sebenarnya sama kepuasan tadi ya mas, jadi kan Iya. Jangan kualitas kamu ganti aja dengan kepuasan customer gitu kan. Jangan kualitas ibadah haji. Kualitas ibadah haji itu beda lagi tuh mah. Kecuali kamu tahu indikator-indikator kualitas ibadah haji itu kayak gimana. Ada nggak kira-kira itu? ada apa di situ kan di hadisnya kan ada dua nilai. Jadi apa untuk makbul itu ketika semua harus makbul dulu kan. Ketika makbul itu nanti makbul itu kan pemberian dari yang maha kuasa ya. Jadi kita ini mengusahakan Ya pemberian dari maha kuasa itu kayak gimana Ya. ukurnya? Nah makanya kamu jangan kualitas ibadah Jadi haji. ada hadisnya Bapak. Jadi dua indikator untuk dikatakan makbul ialah setelah haji itu menjadi lebih baik. Terus makanya di situ juga ada Nah, itu efektivitasnya yang saya sampaikan tadi, ada programnya itu bisa jadikan itu orang apa indikator haji dan umrah itu makbul itu dua. Pertama ialah menjadi lebih baiknya dalam artian tentunya yang mungkin suka ngomong kasar hingga yang suka apa sudah itu di situ pelajarannya. Nah kamu lihat gak itu customernya itu? Customer ya saya karena yang saya tanya yang saran dari bapak yang tadi tanyakan kepada ini terus pak boleh nggak kalau nanya ya silakan kalau orangnya mau, ternyata memang nggak mau pak. Nggak maunya itu karena memang nggak siapnya itu banyak faktor. Ya makanya saya bilang jangan kualitas ibadah haji, karena saya bilang kualitas ibadah haji itu mabrur dengan tidaknya seseorang kan itu menjadi rahasia antara dia sama Allah kan. Makanya jangan dulu kamu bicara tentang kualitas ibadah haji, udah kepuasan aja. Motong ya. Untuk melihat indikator makbul itu suka sodako, yang kedua yang satu itu nggak berkata asal. Ya, itu ada haji di situ. itu pembahasan Dan berbeda. harus di manage-nya, di planning-nya itu nanti makanya disampaikan juga di situ apa pasca kepulangan haji. Jadi ya udah haji mohon ini untuk sodako. Ada kamu sampaikan di sini nggak? Ada di mana? Di ini Pak, di metodenya. Metode kan banyak metode, terus kalau metode itu efektif apa? Karena saya tadi menurut saya yang salah itu karena saya ini juga beraktivitas nggak tahu. Sama bacaan saya cuma tulis aja sama ini tadi saya dikasih aja begitu. Ya makanya kalau saya ya saran saya jangan pernah ini kan kualitas ibadah haji itu udah personal. Kalau kecuali kalau kamu tanya satu-satu, kalau kamu tanya cuma 2 jamaah itu nggak representatif. Maksudnya gini Bang, kalau informatif itu gimana ya? Efek kita kan juga harus mendukung apa ya biasanya? Harus pendekatannya itu. Ya saya tahu. Saya ini sudah berapa karya saya. Jangan berbicara kepada saya tentang bagaimana cara meneliti ya. Teknis. Jangan berbicara tentang teknis ke saya. Karya saya sudah banyak banget. Gitu. Saya ini permasalahan ini kualitas ibadah haji itu jangan mendingan itu akan susah kamu menilainya untuk mengukurnya. Kalau kepuasan itu mudah. Kenapa? Ada indikator yang sudah bisa kita inikan. Kalau seandainya indikatornya umpamanya oke lah, kalau ibadah haji itu makbul dan mabrur. Makbul itu kan udah tergantung dari Allah kan? Ya kan? Mabrur juga ini gitu kan? Itu rahna yang mungkin kita ngukurnya itu udah berbeda. Gitu. Tapi kalau berbicara tentang pelayanan, maka hubungannya adalah kepuasan. Namanya pelayanan itu berhubungan dengan kepuasan. Gitu. Ya sesuaikan dengan prodi, misalnya
Kalau kualitas kan berkaitan dengan makbul itu berkaitan dengan hadis diverifikasi, itu sudah di luar prodi sebenarnya. Fokus pada kepuasan. Ya terserah ente sih, ya. Terserah.